Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alifia dari kelas PAIA semester 6 dengan nomor induk mahasiswa 190810101003. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan soal UAS mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI yang diampu oleh Ibu Siti Maryam Munjiat, SS MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, media tidak dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi dilihat dari fungsi dan perannya. Jadi, secanggih apapun medianya, apabila fungsi dan perannya tidak sesuai, maka medianya tidak dapat digunakan. Karena terdapat beberapa fungsi yang harus ditekankan kepada media. Yang pertama, media pembelajaran dalam penggunaannya harus relevan dengan komponen yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, media pembelajaran berfungsi untuk mempercepat proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, adapun peran yang harus dimiliki dalam media pembelajaran, yang pertama, membuat konsep-konsep yang abstrak. Misalkan guru menjelaskan tentang peredaran darah. Nah, jadi si guru harus membuat konsep-konsep abstrak dalam di dalam media pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, menghadirkan objek-objek yang berbahaya. Misalkan guru menjelaskan tentang harimau. Nah, tidak mungkin harimaunya dihadirkan dalam pembelajaran. Akan tetapi guru dapat menampilkan harimau berupa gambar atau video dalam media pembelajaran. Nah, yang ketiga, menampilkan objek-objek kecil atau besar. Nah, misalkan guru sedang menjelaskan tentang bakteri atau kuman. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran, guru dapat melihat atau memberitahu kepada anak-anaknya bentuk kuman yang sesungguhnya. Soal yang kedua, mengapa dibutuhkannya perencanaan dalam pengembangan media belajar? Karena untuk memperlancar interaksi antara siswa dan guru, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Soal yang ketiga, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran, yaitu yang pertama, menganalisis potensi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Yang ketiga, memilih, merubah, dan merencanakan materi pembelajaran yang meliputi identifikasi tujuan, analisis, review, instruksional, merumuskan kompetensi dasar, dan mengembangkan kriteria. Yang keempat, mengembangkan perangkat lunak yang meliputi analisis, desain, implementasi, dan pengujian yang terdiri dari pengujian alfa dan beta. Soal yang keempat, mengapa dibutuhkannya tahap evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran? Dalam jurnal Teknodik Vol 17 nomor 4 Desember 2013 yang berjudul Evaluasi Media Pembelajaran sebagai Pengendalian Kualitas, bahwasanya penting evaluasi ini untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan terjamin baik kualitasnya dan dapat memenuhi fungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Soal yang nomor 5, bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti? Menurut Muhaimin, dengan mengutip pendapat Dengeng, pembelajaran atau ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya adalah pengajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Nah, pembelajaran pendidikan agama Islam adalah upaya membuat peserta didik dapat belajar, butuh belajar, terdorong belajar, mau belajar, dan tertarik untuk terus-menerus mempelajari agama Islam. Nah, baik untuk kepentingan mengetahui bagaimana cara beragama yang benar maupun mempelajari Islam sebagai pengetahuan. Nah, pembelajaran pendidikan Islam tunarungu merupakan proses belajar mengajar terhadap anak didik tentang ajaran agama Islam agar peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang diorientasikan kepada peserta didik yang mengalami gangguan dari indera pendengaran. Nah, jadi proses pembelajaran PAI pada siswa tunarungu merupakan proses belajar mengajar tentang ajaran agama Islam agar siswa tunarungu memiliki pengetahuan dan mampu mengamalkan ajaran agama Islam. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.